Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat ya? Oke, jadi untuk modul UAS, jadi ini untuk materi UAS, gitu, mulai dari fungsi atau biasanya bahasa Inggrisnya function gitu ya. Ini ada di beberapa bahasa pemrograman, ada yang namanya function ini. Tapi yang saya bahas di sini adalah secara umum itu sama, tapi mungkin ada di beberapa bahasa pemrograman yang sedikit berbeda untuk aturannya gitu ya. Tapi ini saya jelaskan untuk di bahasa C++. Yang paling sederhana lah, yang paling sederhana. Oke. Jadi apa sih fungsi gitu kan? Fungsi atau function itu apa? Jadi adalah struktur. Jadi fungsi itu adalah struktur. Kemarin kita ada belajar prosedur gitu ya. Nah, ini adalah fungsi, adalah struktur atau pengelompokan yang mengandung sekelompok pernyataan. Jadi ada beberapa statement dikelompokkan gitu. Jadi dalam satu fungsi itu isinya beberapa statement atau pernyataan yang programmer buat gitu ya sebagai logic program untuk dilaksanakan oleh CPU jika nama fungsi tersebut dipanggil gitu. Jadi istilahnya kita bisa buat fungsi, jadi ini fungsi yang dibuat sama programmer sendiri ya, atau fungsi buatan yang dibuat oleh programmer, dimana untuk mempersingkat codingan dan mempermudah suatu bahasa pemrograman. Jadi isinya dibuatkan fungsi, kalau misalnya pernyataan-pernyataan itu atau istilah-istilah itu akan sering digunakan. Jadi biar tidak menulis berulang kali, udah kita buat aja fungsinya. Gitu ya. Isinya adalah suatu pernyataan-pernyataan di mana jika fungsi tersebut dipanggil, maka CPU itu akan mengeksekusi. Nah, kecuali untuk fungsi utama. Nah, kan dalam bahasa pemrograman C++ itu minimal syaratnya itu untuk membuat pemrograman di C++ itu minimal mempunyai satu fungsi. Memang harus ada fungsi. Nah, waktu itu pas di awal-awal kalau programnya sederhana, kita nggak mungkin buat fungsi membuat fungsi sendiri kan, karena tanpa membuat fungsi pun sudah bisa berjalan kan. Jadi fungsi itu digunakan kalau misalnya kita membuat program yang besar. Ya, program yang besar gitu. Baru fungsi itu sangat diperlukan. Tapi kalau misalnya program yang sederhana seperti yang sudah kita buat dari beberapa contoh yang lalu gitu kan, tidak perlu menggunakan fungsi tambahan. Jadi hanya karena minimal harus punya satu fungsi dalam bahasa pemrograman C++ itu, jadi ada kita menggunakan fungsi bawaan dari C++ yaitu main. Ya, itu di situ biasa-biasa kita menggunakan ada tipe datanya integer main yang akan dieksekusi secara otomatis gitu. Jadi CPU itu akan mengeksekusi secara otomatis program-program atau pernyataan-pernyataan yang terdapat di fungsi main. Gitu. Jadi kalau dia ketemu fungsi main, dia otomatis pasti mengerjakan codingan-codingan di bawahnya. Nah, berbeda sama fungsi yang kita buat. Nah, kalau fungsi yang kita buat atau fungsi yang di-custom oleh si programmer itu tidak otomatis. Jadi CPU tidak otomatis mengerjakan perintah itu. Dia akan mengerjakan perintah fungsi yang kita buat jika dipanggil. Jadi fungsi itu harus dipanggil dulu, baru dia bisa dikerjakan oleh CPU. Gitu. Ya, kecuali yang fungsi utama yaitu integer main itu tanpa dipanggil dia sudah otomatis dikerjakan oleh CPU dieksekusi. Nah, fungsi itu sangat membantu kita untuk membuat pengelompokan pernyataan berdasarkan tugas, proses atau kategori gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menugaskan seperti apa nih fungsi untuk melakukan apa, terus atau fungsi untuk melakukan khusus proses apa atau kategori. Nah, ketika kita membutuhkan kelompok pernyataan tersebut, gitu kan, misalnya suatu saat kita menggunakan kelompok pernyataan tersebut, kita cukup memanggil nama fungsi tersebut. Gitu. Ini kita membayangkan bahasa pemrogramannya besar ya.
suatu sistem gitu, sistem informasi akademik atau sistem informasi rumah sakit gitu ya. Nah, jadi saat ketemu sepertinya ini perintah statement-statement ini pernah saya buat gitu dalam satu fungsi, yang itu tidak perlu diketikkan lagi, tinggal memanggil aja fungsinya. Jadi tinggal kita call si nama fungsi yang sudah kita buat. Gitu. Nah, bagaimana cara menuliskan fungsi? Ya, kita kan akan buat fungsi nih, ya, akan membuat fungsi buatan kita. Gimana sih cara menulis fungsi itu? Nah, yang pertama tipe data. Seperti ini kan, integer main. Nanti main itu adalah nama fungsinya. Integer itu adalah tipe data. Nah, untuk fungsi buatan pun seperti itu. Jadi ada tipenya apa, nama fungsinya apa. Lalu di sini ada kurung buka, kurung tutup. Nah, isinya itu adalah parameter. Nah, parameter-parameter ini bisa lebih dari satu. Ya, tapi ditandai dengan tanda koma kalau misalnya lebih dari satu. Lalu kurung kurawal terbuka. Nah, di sini pernyataan-pernyataan. Jadi perintah-perintah apa aja yang harus dilakukan kalau misalnya si fungsi itu dipanggil, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini penjelasannya tipe itu tipe data suatu fungsi, gitu ya. Jadi ini adalah tipe data untuk fungsi ini. Nama itu adalah nama atau identifier, adalah sebuah identitas atau nama dari fungsi. Jadi fungsi harus kasih nama. Kita bebas ngasih namanya apa, yang penting ada hubungannya. Misalnya itu adalah kita membuat fungsi untuk luas lingkaran. Ya, buat nama fungsinya luas lingkaran misalnya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya mau ketemu lagi perintah untuk menghitung luas lingkaran, kita tinggal manggil. Gitu. Lalu ada parameter. Jadi parameter itu adalah pemesanan memori untuk menyimpan argumen, gitu. Jadi kita harus dipesan dulu nih memorinya untuk menyimpan argumen yang berisi nilai di saat pemanggilan function, gitu. Dia akan diisi nanti setelah kita manggil function atau fungsi. Nah, selain itu ada pernyataan atau statement, yaitu tempat di mana pernyataan-pernyataan ditulis. Jadi logiknya kita memerintahkan apa. Kalau misalnya tadi nama fungsinya di sini adalah untuk menghitung lingkaran, berarti di sini adalah rumus-rumus untuk pernyataan itu isinya adalah rumus-rumus untuk menghitung lingkaran. Itu adalah statement. Ya, jadi semua itu berada di tengah-tengah. Kurung kurawal terbuka dan kurung kurawal tertutup. Itu biasa lah ya. Gitu. Jadi bedanya kalau sama yang integer itu, kalau kalian itu apa ya? Kan ada juga statement-statementnya apa gitu. Nah, fungsi juga sama. Jadi ada nama fungsinya, baru bawahnya ada statement-statementnya. Cuma nanti ada dua fungsinya. Kalau misalnya kita buat satu fungsi lagi, integernya tetap ada. Jadi ada dua fungsi. Lalu deklarasi fungsi. Nah, untuk bentuk penulisan, ya bentuk penulisan sama seperti apa yang pernah kita tulis untuk membuat fungsi utama. Ya, yang berbeda adalah kita bebas memberi nama fungsinya. Begitu. Nah, ini contoh penulisan. Jadi ada dua cara, ada yang tanpa parameter, ya kalau misalnya kita nggak menggunakan parameter ya nggak perlu gitu ya. Dan yang kedua ini adalah dengan menggunakan parameter. Gitu. Nah, di sini void cetak pesan, berarti nama fungsinya adalah cetak pesan. Nah, di sini nggak ada parameternya, ya sama seperti integer main gitu kan, misalnya di integer main itu parameternya nggak ada, kebanyakan kan seperti itu. Jadi parameter itu opsional, digunakan kalau memang diperlukan. Kalau tidak, tidak perlu digunakan. Nah, biasanya kalau misalnya tipe datanya void itu adalah tidak perlu mengembalikan nilai, ya. Jadi tidak ada return, gitu kan? Di bawahnya biasanya kan ada return 0 gitu. Itu adalah mengembalikan nilai. Kalau void berarti tidak perlu mengembalikan nilai, berarti parameternya tidak perlu digunakan. Nah, di sini ada integer. Yang kedua adalah contoh dengan menggunakan parameter. Parameternya itu adalah integer A dan integer B. Gitu. Ya. A sama B itu adalah argumen. Nah, di sini baru kita menggunakan return. Jadi mengembalikan nilai
untuk penjumlahan A plus B. Jadi ini adalah sepertinya fungsi untuk melakukan penjumlahan. Nah, di sini nama fungsinya adalah tambah. Seperti itu. Jadi ada tipe datanya integer, nama fungsinya tambah. Di sini ada parameternya. Ya, parameternya itu adalah A sama B itu kan argumen tipe data integer A sama integer B. Nah, ini istilahnya adalah disebut dengan parameter. Kenapa menggunakan parameter? Gitu ya, karena ada pengembalian nilai. Gitu. Otomatis kalau dia tipe datanya bukan void, berarti ada pengembalian nilai. Biasanya kan selama ini kita pakai return null, gitu ya. Pengembaliannya itu di default, diberikan defaultnya 0 gitu. Tapi kalau yang ini karena kita merupakan penjumlahan, kita hasil yang nilai yang dikembalikan atau yang ditampilkan itu adalah penjumlahan dari parameter A plus B. Seperti itu. Ya, jadi ada dua cara penulisan fungsi, ada yang menggunakan parameter dan ada yang tanpa parameter. Jadi jangan kamu bingung gitu. Misalnya ada yang jadi parameter itu bukan suatu keharusan tetapi opsional gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kayaknya bukan fungsi, biasanya nggak ada parameter, yang nggak juga gitu, karena ada juga fungsi yang memang tidak memerlukan parameter. Misalnya fungsi untuk menampilkan nama gitu kan, ya kan tidak perlu tidak membutuhkan nilai kembalian. Misalnya yang inilah yang cetak pesan ya, dia hanya fungsi untuk menampilkan pesan saja, yaitu belajar function C++ gitu, tidak perlu parameter kan, tidak perlu mengembalikan nilai, tidak ada nilai yang perlu dikembalikan. Seperti itu. Jadi pada contoh pertama ini sudah ya. Oke, bisa jelaskan tadi. Nah sekarang mengakses fungsi, jadi memanggil, mengakses itu memanggil. Fungsinya supaya dijalankan. Ini fungsi yang kita buat ya, bukan fungsi yang utama yang kita jalan itu. Kita tidak membahas fungsi yang utama yang bawaannya dari C++, tapi yang kita bahas ini adalah fungsi yang programmer buat sendiri. Nah di sini CPU hanya akan melaksanakan pernyataan-pernyataan yang berada di dalam fungsi utama integer main. Oke, itu pasti gitu ya. Jadi udah otomatis CPU itu akan mengerjakan statement kalau kita nemu integer main. Nah, saat membuat sebuah fungsi custom, nah misalnya kita programmer itu buat fungsi tapi di custom gitu kan, disesuaikan dengan keperluannya apa. Pernyataan-pernyataan yang ada dalam fungsi custom tidak akan dibaca oleh CPU. Gitu kan, jika nama atau identifier atau pengenal dari fungsi tersebut tidak dipanggil. Jadi harus kita panggil dulu, gitu kan, baru CPU akan menjalankan. Nah, itu pun si fungsi yang kita buat itu berada di dalam fungsi. Jadi dia tidak akan dipanggil kalau misalnya fungsi yang kita buat itu tidak dipanggil. Walaupun dia ada di fungsi utama, gitu kan, dia tidak akan dijalankan. Jadi tetap harus kita panggil dulu, ya. Kita harus call function, baru CPU akan menjalankan perintahnya. Oke, bagaimana cara memanggil atau mengakses fungsi? Nah, ini penulisannya ada dua. Yang pertama, memanggil fungsi yang tanpa parameter, yang tadi ya, contoh yang tadi itu kan kita sudah membuat fungsi itu yang cetak pesan sama tambah. Lalu kita mau menjalankan, running isi dari fungsi yang sudah kita buat tadi. Nah, yang cetak pesan, kita tinggal panggil aja, jadi kita tinggal menuliskan nama fungsinya. Gitu, cetak pesan. Dan yang contoh yang pertama tadi kan tanpa parameter, jadi cuma kurung buka, kurung tutup gitu aja kan. Jadi cetak pesan, kurung buka, kurung tutup gitu. Lalu yang kedua itu adalah fungsi dengan parameter yang tambah. Argumennya atau parameternya harus dipanggil, ya, argumennya itu harus dipanggil juga, gitu, disesuaikan. Nah, ini adalah contoh programnya, gitu ya. Contoh program yang pertama, ya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus mendeklarasikan dulu fungsi. Jadi fungsi itu harus kita deklarasikan dulu. Ini adalah contoh program deklarasi fungsi dan pemanggilan fungsi. Ya, jadi bagaimana sih cara mendeklarasikan fungsi dan bagaimana cara memanggil
fungsi dalam suatu contoh program. Oke, seperti biasa. Nah, di sini ada integer result, gitu ya, integer result. Jadi ada berapa nih fungsi yang kita buat? Ada berapa coba? Ada berapa? Ada yang tahu? Di contoh program ini ada berapa fungsi yang dibuat oleh program? Bukan fungsi utama. Ada berapa? Ada yang tahu? 2. 2. Apa aja? Apa aja nama fungsinya? Apa aja? Kan 2 tuh. Apa aja? Apa sama apa? Dengan parameter dan tanpa parameter, Bu. Kan tadi fungsinya kan 2, ya. Tapi nama fungsinya apa? Nama fungsi. Kan saya tanya di program yang pertama ini ada berapa fungsi tambahan atau berapa fungsi yang dibikin sama programmer gitu kan? Yang custom itu ada berapa fungsi? 2 katanya. Apa nama fungsinya? Yang 2 itu apa nama fungsinya? Nama fungsi. Ayo. Cetak pesan dan tambah. Void cetak pesan, Bu. Cetak pesan tambah. Oke. Betul. Ya, jadi ada 2 yaitu cetak pesan dan tambah. Ya kan? Nah, di sini karena kita menggunakan variabel, yang pertama ada integer result. Jadi karena kita akan menggunakan variabel result, nah kita mau memberikan resultnya itu apa tipe datanya gitu ya. Jadi itu hanya variabel yang variabel result dengan tipe data integer. Lalu ada void cetak pesan. Nah ini adalah fungsi yang kita bikin atau fungsi custom namanya cetak pesan. Jadi kalau dipanggil cetak pesan dipanggil, dia akan keluar hasilnya belajar C++. Gitu. Lalu yang kedua, itu ada fungsi yang namanya integer tambah. Lalu ada parameter integer A, integer B. Nah, resultnya itu adalah A ditambah B. Oke. Atau, gitu kan, kita juga bisa menggunakan return A plus B. A plus B, seperti itu. Nah, lalu integer main, gitu. Otomatis. Jadi kalau misalnya kita mau memanggil fungsi, itu harus ada di dalam integer main. Ya, jadi kita akan memanggil fungsi. Yang pertama kita panggil fungsi cetak pesan. Ya, di sini kan ada cetak pesan. Cetak pesan. Nah, kalau misalnya di running, kita running kan programnya. Di sini kan ada cetak pesan. Ini adalah memanggil fungsi. Jadi apa yang ada pernyataan-pernyataan yang di sini, gitu kan, itu minta ditampilkan. Di sini tampilkan kan hasilnya ini belajar C++. Lalu yang kedua, ini kan untuk menampilkan di layar tambah 5,6. Ini adalah parameternya. Jadi si parameternya itu dikasih nilai 5 sama 6. Jadi 5 itu untuk A dan 6 itu adalah untuk B. Tapi bukan di sini ya. Bukan ini yang artinya ini. Ini adalah hanya untuk menampilkan di layar tulisan tambah dalam kurung 5,6. Tapi yang memberikan nilainya itu adalah saat kita memanggil tambah gitu. Karena dia menggunakan parameter gitu, argumen, dia juga harus ditampilkan, harus dituliskan berapa nilai parameternya. Nah, di sini dituliskan 5 sama 6. Itu bisa ganti-ganti lah kan. 5,6. Jadi saat di running tambah 5,6. Berarti di sini dia akan menghasilkan terus kan result ya. Di sini kan tambah 5,6 11 karena result A plus B. Lalu yang kedua gitu karena kita juga menambahkan juga return A plus B. Gitu, return A plus B di sini ada. Jadi untuk return A plus B dia akan menghasilkan yang tambah 5,6 ini. Sedangkan yang yang return A plus B, dia akan menghasilkan yang pertama ini, yang 11, terus result A plus B, ini kalau kita manggil result. Gitu. Jadi kan ada dua ya, tapi bisa kamu pilih salah satu, tanpa result A plus B pun, misalnya return A plus B aja, dia akan menghasilkan seperti ini.
tambah 5,6 sama dengan 11 gitu. Ya, seperti itu. Jadi fungsi itu memudahkan dalam mengembangkan program. Gitu. Fungsi itu berguna untuk mengembangkan program dan menghemat ukuran dari program. Kalau misalnya itu adalah perintah yang berulang-ulang, gitu kan, kalau kita selalu nggak menggunakan fungsi, di setiap ketemu statement itu kita tulis lagi, ketemu statement kita tulis lagi, kita akan memakan memori, jadi memperlambat jalannya program, jalannya aplikasi program, karena ukurannya jadi besar gitu, seperti itu. Terus kurang bersyukur, ya saya katakanlah kalau tidak menggunakan fungsi, mudah dipahami. Jadi kalau kita misalnya menggunakan fungsi, apalagi kan ini bahasa pengembangan C++ ya, bukan yang berbasis objek gitu kan. Jadi dibiasakan menggunakan fungsi. Kalau sistemnya, kalau buat sistem ya. Oke, contoh yang kedua yaitu menghitung luas lingkaran dengan menggunakan fungsi. Nah, di sini nama fungsinya itu get area. Terserah gitu nanti kalau misalnya kamu mau coba mengganti misalnya luas, area luas gitu misalnya, terserah. Nah, ini contohnya aja, contohnya aja itu adalah nama fungsinya get area. Ini untuk menghitung luas lingkaran, gitu ya. Kita akan membuat nama fungsi. Nama fungsinya adalah get area. Jadi kalau kita mau menampilkan untuk menghitung luas lingkaran, udah tinggal manggil aja get area. Itu nama fungsinya. Oke, nah di sini kita karena lingkaran pasti ada konstanta kan. Di sini 3,14 itu. Ini adalah konstantanya. Kita kasih variabelnya P dengan tipe datanya integer. Lalu di sini ada function deklarasi. Jadi deklarasi fungsi. Di sini ada get area, ya. Get area namanya, terus tipe datanya double. Dan ini adalah parameternya. Jadi apa yang kita perlukan yaitu radius. Jadi yang tipe datanya adalah double. Lalu ini adalah integer main. Di sini ada integer mainnya apa aja nih? Ada double radius 1. Itu nilainya 1,1, terus area 1, area 2. Nah, ini adalah untuk memanggil fungsi get area. Area 1, get area radius 1, gitu kan. Nah, cout area 1 berapa? Area 1-nya itu luas 1. Lalu area 2, kita panggil kan, area 2 get area. Ini adalah memanggil. Ini radiusnya 1, 1,1. Kalau yang ini 2,2. Kalau ini get areanya 3,3. Ya. Oke. Lalu kita definisikan fungsinya dengan kita memberikan area lingkaran yang sudah diberikan radius. Ya, seperti ini double get area, double radius, return radius dikali Pi. Ini adalah untuk menghitung luas lingkaran. Begitu. Jadi kita mau tahu nih kalau misalnya area 1 yang radiusnya 1,1, maka luas lingkarannya berapa? Lalu area itu luas lah. Tinggal luas lingkaran pertama dengan radiusnya 1,1 berapa luasnya. Lalu yang kedua nih area 2 itu berapa luas lingkaran kalau misalnya diketahui radiusnya 2,2. Ini, ya kan? Lalu yang ketiga adalah kita tahu get area tapi nilainya 3,3 gitu. Jadi ini bisa perulisannya ada berbeda gitu ya. Jadi boleh silakan pilih yang mana. Ya, jadi ini ada area 1, area 2, ada juga pas area 3 dia langsung memanggil get area dan parameternya dipanggil. Double radius gitu ya. Jadi karena ini bukan integer gitu ya. Jadi dia bisa menggunakan koma. 3,3 berapa gitu ya, karena dia double radius. Seperti itu. Jadi ini definisinya untuk menghitung double get area, double radius, terus cara ini pengembalian nilai, ya, pengembalian nilai, jadi return radius kali Pi.
Ini adalah untuk menghitung luas lingkaran. Kali. Nah, kalau yang tadi kan A plus B gitu ya. Jadi radiusnya A plus B. Berarti itu karena penjumlahan. Oke, ini adalah untuk contoh untuk menghitung luas lingkaran tapi pakai fungsi gitu ya. Nah, get area ini adalah saya memberikan nama fungsinya aja. Kalian bebas lah mau ngasih namanya apa, boleh, silakan aja. Dirubah nggak apa-apa, yang penting intinya adalah gimana cara menghitung luas lingkaran dengan menggunakan fungsi. Nah, fungsi get area sebelumnya didefinisikan terlebih dahulu, ya, yaitu berisi rumus luas lingkaran dengan kemudian dipanggil pada fungsi main. Lalu ada istilah prototype fungsi. Jadi di C++ itu ada istilah prototype fungsi. Prototype fungsi itu harus dideklarasikan atau didefinisikan dulu sebelum dipanggil. Jadi bentuk prototype fungsi secara umum adalah sebagai berikut. Ini adalah tipe data nilai returnnya berapa, gitu ya. Kalau berarti ada ini karena di sini ada parameter listnya, berarti di sini ada tipe data untuk pengembaliannya. Berarti bukan void maksudnya ya, ada integer contohnya. Lalu nama fungsinya di sini ada parameter listnya. Nah, ini adalah contoh fungsi yang menggunakan prototype fungsi di sini. Jadi itu prototype fungsi gitu. Jadi prototype fungsi bisa dideklarasikan. Ya, jadi prototype itu kita deklarasikan dulu. Di sini namanya maksimum, ya. Nama fungsinya maksimum, tipe datanya integer. Ini adalah parameternya, parameter list integer. Nah, itu juga bisa disebut dengan prototype fungsi. Jadi nanti kalau ketemu prototype fungsi apa ya gitu. Itu adalah fungsinya dideklarasikan dulu gitu. Jadi jangan ada yang biasa menyebutnya adalah prototype fungsi gitu kan. Ada juga yang deklarasi fungsi, fungsinya dideklarasikan dulu gitu. Seperti itu sebelum fungsi main. Jadi sebelum fungsi main itu dideklarasikan dulu. Oh, nama fungsinya maksimum, tipe datanya integer. Oh, ada parameternya. Di mana ini di sini tipe datanya aja integer dan integer. Lalu ada integer main. Integer main ini untuk menampilkan maksimum. Nah, di sini ada cout maksimum. Di sini memanggil parameter, memanggil fungsi. Jadi memanggil fungsi maksimum di mana nilainya juga harus diberikan. Nah, di sini 5, berarti dia tipe datanya integernya 5. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngasih 5,5, 8,5, tetap dia akan mengambil nilai depannya aja, karena dia integer, bukan double. Jadi kalau misalnya mau double, ya silakan ditulis double gitu. Ya, misalnya double maksimum, double. Di sini baru double maksimumnya 5,5, misalnya 8,1. Contohnya seperti itu. Di sini karena contohnya adalah integer, nah di sini saat kita memanggil maksimum, nah nilainya pun nilai integer. Jadi ini adalah memanggil maksimum. Lalu di sini ada untuk nilainya, kita berikan nilai integer A, ada sama dengan 6, terus ada variabel B 9 gitu kan, dan ada nama variabel C. Tipe datanya sama, semuanya adalah integer. Lalu kalau ini jadi kita memanggil contoh yang pertama, kita memanggil fungsi maksimum itu literal, jadi langsung nilainya dikasih di sini. Gimana kalau misalnya kita memanggil fungsi maksimum ini tapi menggunakan variabel? Berarti kita harus deklarasikan dulu nilai-nilai dari variabelnya. A, B, C gitu ya. Kita mau pakai maksimum juga gitu fungsinya, tapi nilainya saya mau pakai variabel A gitu. Boleh, bisa. Di sini jadi kita kasih dulu integer A, nilainya berapa, B berapa, sama C. Nah, C ini adalah kita mau menjumlahkan gitu kan. Ini melakukan apa nih? Di sini
C maksimum A, B. Di sininya A, B. Ya kan? Lalu C. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh statement ini gitu kan? Kita sudah membuat C maksimum, kita mau melihat A sama B itu yang lebih besar yang mana, gitu kan? Formulator sini. Lalu baru ditampilkan C. Kita harus melihat. Jadi kalau misalnya mau menghitung atau mau menampilkan, mau tahu misalnya nilai 6 sama 9 itu gedean mana ya? 6 atau 9 gitu. Maka di sini fungsi definition, di sini ada integer maksimum, integer nomor 1, integer nomor 2. Nah, di sini returnnya nilai pengembaliannya itu harus ditentukan. Bisa caranya adalah nomor 1 lebih dari nomor 2 gitu. Nah, nanti kalian harus cari gitu kan di penjelasan di nomor 3 ini apa sih fungsi dari tanda tanya di sini. Ya, ini kan ada tanda tanya nih. Nomor 1, nomor 2 gitu. Nah, ini apa fungsi dari nilai titik tanda tanya ini gitu ya. Terus ini nomor 1, nomor 2 gitu. Nah, di sini adalah untuk menentukan, kalau ini untuk menentukan nilai maksimum, yaitu misalnya nomor 1 lebih dari nomor 2 karena kita mau membandingkan. Ini adalah operator perbandingan untuk nomor 1 sama nomor 2 itu mana yang lebih besar ya. Ini kita menggunakan operator perbandingan. Jadi kita harus tahu kapan makanya operator-operator itu harus kalian pahami. Jadi kapan di saat menggunakan misalnya untuk menentukan nilai maksimum dari 2 bilangan, berarti pakai apa ya? Oh, berarti pakai operator perbandingan. Kalau maksimum berarti lebih dari. Kalau kita mau mencari nilainya yang minimum, berarti kurang dari. Dibandingkan nilai yang kedua nilai itu, mana yang paling kecil, berarti pakai kurang dari. Tapi kalau kita mau membandingkan, tapi mau nyarinya yang maksimum, berarti kita lebih dari. Gitu. Kalau misalnya menggunakan nilai A itu tidak sama dengan nilai B, gitu, berarti pakai sama dengan tanda seru, itu tidak sama dengan. Kalau misalnya sama dengan, kita mau tahu nilai A sama nilai B itu sama nggak sih, berarti pakai sama dengan. Itu adalah operator. Ya, operator. Beberapa operator itu memang harus kamu pelajari, kamu pahami. Jadi di saat seperti ini, kan kayak misalnya untuk statement-statement ini kan kita yang bikin ya, programmer yang bikin kan. Jadi kita yang harus mencari dulu. Oh, nih kalau supaya keluarnya maksimum untuk membandingkan nilai A, nilai B harus maksimumnya apa tuh? Apa? Di sini kan kita deklarasikan. Kita deklarasikan fungsinya. Oke, jadi kalau misalnya kita running, running. 5 sama 8, mana yang lebih besar? 8, gitu ya. Karena dia sudah baca yang ini ya. Gitu. 8. Lalu A sama B, 6 sama 9, gedean mana? 9, gitu. Nah, C-nya itu kan berarti tadi udah 9 ya. C-nya 9, terus kalau sama 9, gedean mana? 9, gitu. Jadi ini hasilnya 8, 9, 9. Dia membandingkan 5 sama 8, karena dia tanpa variabel, berarti langsung aja nilainya gitu ya. Jadi bisa memanggil fungsi dengan menggunakan literal tanpa variabel, bisa jadi langsung aja nilainya. Mau membandingkan angka berapa sama berapa gitu kan, bisa langsung. Kalau yang kedua ini, yang jawabannya 9, itu adalah menggunakan variabel gitu. Jadi variabel A-nya itu yaitu 6, B-nya 9. Jadi membandingkan 6 sama 9 itu besaran mana? Di sini 9. Nah, kalau yang ini berarti C udah ketemu kan angkanya 9. Jadi di sini kita panggil, kita gunakan C ini, lalu dibandingkan dengan 99. Ini adalah contoh penggabungan. Memanggil fungsi maksimum menggabungkan literal dan variabel. Gitu. Kalau yang atas ini adalah literal aja, gitu langsung angka aja. Kalau ini yang menggunakan variabel, kalau yang ketiga ini adalah pakai variabel juga, pakai angka juga. Jadi bisa dilakukan 3 cara ini, gitu ya.
Hasilnya kalau misalnya di running 8, 9, sama 99. Ini adalah nilai maksimum, jadi membandingkan dua angka. Mana yang lebih besar. Gitu. Oke, jadi fungsi itu tadi di fungsi di C++ ada yang tadi fungsi tanpa kembalian atau pasti yang sudah pasti kalau tipe datanya void berarti itu tanpa return atau tanpa nilai pengembalian. Tapi kalau misalnya integer dan yang lainnya gitu ya bukan void berarti ada nilai pengembaliannya atau nilai returnnya. Ya, nah sekarang kita memulai contoh fungsi yang tanpa kembalian atau tanpa pengembalian nilai atau tanpa return, berarti kita menggunakan void, gitu ya. Jadi fungsi dapat juga tidak memiliki nilai pengembalian, ya. Jadi tidak selalu harus ada nilai returnnya. Jadi harus pakai return itu enggak juga. Ya. Nah fungsi ini hanya menjalankan serangkaian operasi tanpa perlu adanya pengembalian ke pemanggilannya. Jadi fungsi tidak wajib memiliki prototype jika definisi fungsi diletakkan di atas blok program main atau pemanggil fungsinya. Gitu. Jadi prototype nggak wajib juga, tergantung dari di mana letaknya. Jadi tergantung penggunaannya lah, ya. Di sini adalah contoh misalnya menggunakan fungsi void, fungsi menggunakan void yaitu tidak ada return, tidak ada pengembalian nilainya. Nah, contohnya kalau misalnya cuma menampilkan ini gitu kan untuk menampilkan tulisan I'm function gitu. Jadi yang pertama nama fungsinya kita buat langsung nama fungsinya pakai void karena nggak ada parameternya, langsung print message. Ini adalah nama fungsinya. Kita membuat nama fungsi namanya print message. Apa yang apa perintah kalau kita panggil print message apa sih yang akan apa perintahnya gitu ya, itu untuk menampilkan tulisan I'm a function. Lalu gimana caranya memanggil fungsi print message itu? Harus ada integernya dulu, ya. Jadi dipanggilnya itu di dalam fungsi main, ya. Fungsi mainnya ditulis, kira-kira itu biasa gitu ya. Lalu tulislah di call message-nya, di call fungsinya yaitu print message. Gitu. Maka dia akan keluar and function. Jadi untuk menampilkan tulisan-tulisan hanya gitu itu tidak perlu nilai return value. Tapi kalau misalnya ada operasi matematika ya apa gitu ya, itu memerlukan return value atau nilai pengembalian seperti itu. Ya, oke seperti ini. Kalau yang tanpa return, jadi kalau misalnya menggunakan void aja. Nah kalau ini menggunakan parameter. Ya, ini kalau ini menggunakan parameter. Nah, terdapat dua cara parameter dapat diberikan kepada sebuah fungsi, yaitu dengan jadi penggunaan parameter di fungsi gitu. Ada dua cara, yaitu fungsi yang menggunakan parameter pass by value atau pass by reference gitu. Nah, yang pertama kita contoh yang kelima itu adalah fungsi dengan menggunakan pass by value. Seperti itu fungsi gitu kan. Jadi di dalam pass by value parameter diberikan tanpa merubah nilai dari nilai atau variabel aslinya. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan nilai pada suatu parameter, tapi parameternya itu adalah pass by value, gitu kan. Kalau kita melakukan perubahan nilai, maka tidak mempengaruhi nilai-nilai yang lainnya atau nilai yang aslinya. Gitu. Nah, parameter yang berada di dalam fungsi adalah sebagai kopian. Nah, jadi parameter yang ada fungsi adalah sebagai kopian nilai dari nilai yang diberikan pada pemanggil fungsinya. Jadi pada kalau kita manggil fungsi kan pasti ngasih nilainya kan. Gitu. Nah, itu yang diakui lah. Nah, sedangkan parameter yang ada di dalam fungsi itu adalah hanya mengcopy nilai yang diberikan pada pemanggil fungsinya. Nah, yang nomor 5 ini adalah contoh fungsi dengan pass by value, yaitu yang nilainya tidak mempengaruhi yang lain gitu ya. Oke, yang pertama kita ini ada prototipe fungsinya, ya kan ada
prototype fungsi, di sini nama fungsinya INC itu increment gitu mungkin ya. INC itu adalah increment, itu apa penambahan menaik gitu ya. Nah di sini parameternya number tipe datanya integer, fungsinya juga adalah integer tipe datanya, nama fungsinya adalah INC. Oke. Lalu di sini ada fungsi main. Kita mau tes nih. Lalu kita memberikan variabel n, nilainya 8. Ya, lalu di sini kita tuliskan gitu. Kalau kita sebelum before calling function, jadi sebelum fungsi dipanggil, nilai n itu berapa sih nilainya gitu. Nah, di sini didapat dari mana? Nah, lalu di sini ada integer result sama dengan INC n. Ya. Lalu yang kedua, ini untuk menampilkan after calling function. Kalau setelah fungsinya dipanggil, maka nilai n itu berapa? Di sini kan nilainya 8. Gitu. Jadi sebelum fungsi dipanggil nilainya 8. Setelah fungsi dipanggil juga nilainya 8. Nah, ini baru setelah result. Result ini kan increment dari n. N-nya 8. Kita lakukan increment. Increment itu apa di sini? Gitu. Increment n, berarti rumusnya increment apa sih? Nah, lihat di sini kan, gitu, di return value-nya. Integer, INC, integer number, ya kan? Integer, INC, integer number. Tapi di sini harus diberikan nih plus number, gitu ya, plus number, return number. Ini adalah modified parameter. Jadi parameternya apa ya? Parameternya dirubah. Gitu ya, parameternya dirubah seperti itu. Nah, ini ada. Nah, di sini ada perubahan parameter. Di sini parameter dirubah plus number gitu. Tapi tidak tidak memberikan efek pada pemanggil. Gitu. Di sini ya, efek masih gitu ya. Seperti ini. Lalu return number. Jadi kalau misalnya dijalankan before calling function n ini berapa? Di sini dia akan membaca yang ini n 8. Lalu di sini setelah after calling function increment n 8. Ya, tetap tidak berubah dari yang sini. Lalu dia sudah diberikan plus number. Dia berubah result ini. Karena apa? Di sini result increment n dia baru plus number gitu. Tapi tidak merubah setelah ke colornya. Ini kan manggil ya, ke calling function. Dia tidak melakukan perubahan. Tapi yang dia lakukan perubahan kan increment n itu result ya. Dia pas kita manggil result baru yang dia nggak berubah gitu. Karena di sini ada perintah plus number dari n berarti plus 1 gitu ya, 8 plus 1 jadi sama dengan 9. Number plus 1 plus number itu adalah number plus 1. Jadi numbernya berapa gitu ya, numbernya berapa plus 1. Baik. Itu kalau misalnya pass by value. Nah, di dalam pass by reference, variabel yang dijadikan parameter pada saat pemanggilan fungsi akan ikut terubah nilainya. Ya, kalau misalnya di dalam pass by reference, variabel yang dijadikan parameter pada saat pemanggilan fungsi akan ikut terubah nilainya. Nah, contoh fungsi dengan pass by reference. Nah, ini contohnya hampir sama yang pakai pass by value. Bedanya adalah soalnya kalau pass by reference itu pakai depannya pakai dan number. Berarti dia adalah by reference gitu. Jadi variabelnya akan mempengaruhi nilai yang lain. Jadi potongan kode berikut hampir serupa dengan potongan kode pada contoh 5, hanya berbeda pada definisi parameter. Definisi parameter ini di mana parameternya menggunakan tanda reference. Reference itu ditandai dengan tanda dan.
dan number. Gitu. Tadi kalau pas by value kan enggak ya, hanya integer number gitu. Nah, jika dieksekusi, variabel n akan ikut terubah. Gitu. Jadi jika dieksekusi, itu program ini, jika dieksekusi, maka nilai n akan terubah setelah pemanggilan fungsi increment. Kalau tadi yang ininya itu kan tetap aja 8, ya. Jadi pas manggil increment dia nggak berpengaruh gitu kalau yang by value. Makanya tadi kan n-nya 8, 8, 9. Tapi kalau misalnya karena by reference gitu ya, dia juga akan mempengaruhi akan variabel yang n, jika kita call fungsinya, variabelnya juga akan mengikuti, kita akan berubah seperti itu. Jadi di sini 8, 9, 9. Oke, itu aja sampai 6 ya. Ada yang bertanya? Oke, jadi ada 6 seperti biasa ya. Seperti biasa. Jadi supaya untuk melatih, kalian kan biasanya mahasiswa harus dipaksa untuk mengerjakan gitu. Jadi seperti biasa, ini adalah tugasnya apa Bu untuk pertemuan hari ini gitu. Jadi sekarang kalian kerjakan contoh program yang 1 sampai 6 ini ya. Jadi contoh program fungsi dari yang pertama tadi, dari nomor 1 ini gitu ya, sampai nomor 6. Ditambahkan tuh yang tadi, yang ini, yang di nomor 3, pas prototype fungsi, di sini ada operator, ini ada operator tanda tanya, terus ini titik 2, fungsinya untuk apa? Cara cobanya, coba aja kalau misalnya yang tanda tanya itu nggak ada, kamu hilangkan. Jadi silahkan dicoba-coba saat kalian mengoding, gitu, biar tahu, ini fungsinya buat apa ya? Oh, ini misalnya operator ini buat apa ya? Gitu. Silahkan dicoba-coba. Gitu. Nggak akan meledak, nggak apa-apa. Walaupun nanti error-errornya itu kelihatan. Jadi errornya itu biasanya memberitahu gitu informasi itu. Jadi kalau ada error dibaca dulu errornya apa, ya errornya apa dibaca dilihat. Biasanya saya seperti itu, ya. Walaupun nanti kalian akan semoga nanti pas kan semester 1 ya. Selama ini kan baru semester 1, semester 2 dan kakak kalian itu kan baru pakai Java. Ya siapa tahu nanti lab kita di labnya kalau kita sudah mulai masuk sudah ada Python, misalnya kurikulumnya silakan untuk bahasa pemrograman AP2-nya gitu kan, atau bahasa pemrograman lanjutnya itu menggunakan Python, misalnya kan menggunakan Python. Nah, saya yakin di C pun seperti itu, cuman saya jarang menggunakan C untuk program yang besar ya. Nah, misalnya saya pakai Python. Nah, di saat running, karena Python itu adalah open source, ya, karena Python itu adalah open source, jadi saat saya running program, terus ada errornya, saya lihat errornya, nah biasanya saya lempar di komunitas Python, gitu kan, jadi itu banyak jawaban-jawaban. Nah, jadi masalah itu bukan kita aja yang punya, orang-orang pun pernah mengalami itu, gitu. Jadi error yang kita alami ini, orang-orang pun pernah mengalami seperti itu, gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita sharing, ini pernah ada nggak sih yang ngalamin error seperti ini, gitu. Ini kenapa ya, gitu, ngatasinnya gimana, oh ada gitu. Dan biasanya langsung, apalagi orang-orang luar ya, orang luar negeri itu biasanya langsung respon, gitu. Jadi banyak, biasanya saya seperti itu, ya, kayak gitu. Seperti itu, jadi silakan nanti dikerjakan 1 sampai 6 seperti biasa ya, dikerjakan di C++, gitu kan, di screenshot, diberikan penjelasan yang singkat, jelas, padat, gitu. Itu pemahaman kalian aja, pemahaman menurut kalian ini program ini seperti apa sih, gitu ya, pendapat kalian. Jadi saya ingin tahu sampai mana kalian memahami di contoh program yang pertama. Ini masing orang harusnya berbeda cara, walaupun maksudnya sama gitu ya, maksudnya sama, tapi cara orang menjelaskan ke saya gitu, masing-masing anak itu pasti berbeda. Jadi saya ingin melihat sampai sejauh kalian memahami contoh program yang ada di fungsi ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti saya akan saya akan buka di Google Classroom untuk tugas hari ini.
ya untuk tugas hari ini. Untuk tugas hari ini biasa waktunya 3 hari ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.